Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hmm, Berjumpa lagi dengan saya Samsudin. Di channel ini saya akan menjelaskan atau sharing tentang bisnis model kanvas. Oke, mari kita simak ulasan berikutnya. Menjalankan sebuah bisnis memang perlu perencanaan sebaik mungkin. Salah satu caranya dengan menggunakan bisnis model kanvas. Teman-teman pernah mendengar tentang model perencanaan bisnis satu ini? Ketika belum, mari kita perhatikan. Banyak perusahaan yang menggunakan konsep bisnis model kanvas, mulai dari startup hingga perusahaan besar. Model bisnis biasanya digunakan para pengusaha dalam mengembangkan bisnisnya agar lebih efisien menjangkau target pasar. Di dalam pengertiannya, bisnis model kanvas adalah strategi manajemen yang disusun untuk menjabarkan ide dan konsep sebuah bisnis ke dalam bentuk visual. Bisnis model kanvas diperkenalkan tahun 2005 oleh Alexander Osterwalder, seorang entrepreneur asal Swiss, dalam bukunya berjudul Business Model Generation. Di dalamnya ia menjelaskan framework sederhana yang mempresentasikan elemen-elemen penting dalam model bisnis. Membuat bisnis model kanvas tentunya dapat membantu dalam proses membangun bisnis. Secara terperinci, berikut ini beberapa manfaat yang dapat diperoleh ketika membuat bisnis model kanvas. Pertama, yaitu bisnis menjadi lebih terfokus. Kedua, bisnis menjadi jelas dan ringkas. Ketiga, menargetkan kebutuhan pelanggan. Keempat, mengidentifikasi peluang baru. Dan yang kelima yaitu membantu dalam pengembalian keputusan yang lebih baik. Bisnis model kanvas terdiri dari 9 elemen penting, di antaranya yang pertama customer segment, kedua value proposition, ketiga channel, keempat revenue stream, kelima key resource, keenam customer relationship, 7 key activities, kedelapan key partnership, dan yang kesembilan cost structure. 9 elemen tersebut merupakan panduan bagi pelaku bisnis dalam menentukan sistem kerja perusahaan sekaligus media untuk mengevaluasi aktivitas perusahaan apakah sudah berjalan sesuai sistem atau belum. Simak penjelasan masing-masing elemen dalam model bisnis kanvas berikut ini. Pertama yaitu customer segment atau bisa disebut dengan segmentasi konsumen. Elemen pertama yang wajib ada dalam bisnis model kanvas adalah segmentasi konsumen. Apapun jenis bisnis yang dijalankan, tentukan segmentasi pelanggan dengan tepat di awal. Kamu harus menentukan siapa yang menjadi target bisnis. Segmen pelanggan mana yang berpotensi membeli produk atau layananmu. Kedua yaitu value proposition atau bisa disebut dengan proposisi nilai konsumen. Setelah menentukan siapa saja target konsumen, kamu harus tahu bagaimana bisnismu bisa bermanfaatnya bagi para pelanggan. Value proposition menjabarkan poin-poin atau nilai yang ditawarkan oleh suatu bisnis bagi segmen konsumennya. Ketiga yaitu channel merupakan media interaksi antara bisnis dengan konsumen untuk menyampaikan produk dan layanannya. Penentuan channel adalah salah satu faktor penentu kesuksesan dalam berbisnis. Pikirkan dengan baik channel apa saja yang akan digunakan untuk menjangkau pelanggan. Misalnya dengan media sosial, ADS, marketplace, dan website. Yang keempat yaitu customer relationship atau hubungan konsumen. Setelah memahami segmentasi konsumen dan channel yang digunakan, saatnya menentukan bagaimana bisnis kamu berinteraksi dengan pelanggan. Ketahui bagaimana cara menjalin hubungan dengan konsumen agar mereka tidak mudah berpaling ke kompetitor lain. Contoh yang bisa diterapkan misalnya memberikan promo
giveaway, atau program membership. Kelima yaitu revenue stream atau sumber pendapatan. Elemen bisnis model kanvas ini menggambarkan sumber pendapatan bisnis kamu. Ini merupakan hal yang penting dan harus dikelola semaksimal mungkin. Pikirkan bagaimana cara untuk meningkatkan pendapatan bisnis. Misalnya, selain sumber pendapatan utama dari penjualan produk, seiring berkembangnya bisnis, kamu juga bisa membuat program membership atau memberikan opsi untuk upgrade layanan dengan harga yang lebih tinggi. Keenam yaitu key resource, yaitu sumber daya. Supaya tetap kompetitif dalam industri bisnis yang dijalani, kamu perlu sumber daya yang sesuai untuk mendukung aktivitas bisnis. Key resource merupakan daftar sumber daya yang sebaiknya dimiliki suatu bisnis untuk mewujudkan value proposition. Yang ketujuh yaitu key activities atau aktivitas yang dijalankan. Key activities adalah elemen dalam bisnis model kanvas yang menjelaskan semua aktivitas yang berhubungan dengan bisnis. Semua kegiatan tersebut harus menghasilkan value proposition perusahaan. Yang kedelapan yaitu key partnership atau kerjasama. Key partnership adalah elemen dalam bisnis model kanvas yang berisi daftar sumber daya di luar perusahaan yang kamu butuhkan untuk mencapai key activities dan menyampaikan value ke pelanggan. Partner utama ini dapat berupa third party seperti supplier, mitra bisnis, atau perusahaan lain yang mendukung aktivitas bisnis kamu. Oke, yang terakhir yaitu cost structure atau struktur biaya. Cost structure merupakan elemen terakhir dalam bisnis model kanvas. Di dalamnya mencakup pemetaan biaya untuk mengoperasikan bisnis sesuai dengan value proposition. Pentingnya mengelola anggaran secara efisien untuk meminimalisir risiko kerugian dan kondisi keuangan perusahaan yang tidak sehat. Untuk mengelola keuangan dalam bisnis, kamu harus menyusun laporan keuangan dan pembukaan yang baik. Oke, di sini terdapat studi kasus bisnis model kanvas pada warung kopi sedap. Ada customer segmen, terdapat pelanggan retail pria dan wanita umur 30 hingga 55, kalangan menengah, atau pelanggan perusahaan kecil menengah. Juga customer relationship, terdapat membership, promo member beli 5 dapat gratis 1. Juga ada channel, terdapat lokasi warung kopi, acara-acara kantor. Value proposition, terdapat menyediakan aneka kopi tradisional dari seluruh Indonesia. Ada jajanan atau cemilan tradisional, semua kopi dan jajanan dari bahan baku rumah, lingkungan, dan tanpa pengawet. Key activities, terdapat menyediakan minuman, kopi, dan cemilan yang berkualitas. Juga memberikan pelayanan yang ramah dan informatif. Key resources, terdapat lokasi warung atau sumber daya manusia yang terampil. Key partners, terdapat supplier kopi yang berkesinambungan serta supplier cemilan tradisional. Revenue stream, terdapat penjualan ragam kopi tradisional Indonesia, penjualan cemilan, jajanan tradisional, juga penjualan bubuk kopi hingga pengembangan melalui waralaba atau Prancis. Cost struktur, terdapat bahan baku mentah, kopi, dan lainnya. Biaya
persiapan toko, biaya karyawan, hingga biaya lain-lain listrik, air, gas, dan lain-lainnya. Pada kesimpulannya, dari studi kasus bisnis model Kanpas, pada warung kopi mencakup analisis komprehensif terhadap komponen-komponen model bisnis tersebut, dari segmentasi pelanggan, proposisi nilai, saluran distribusi, hubungan dengan pelanggan, pendapatan, sumber daya, kegiatan, hingga mitra. Dengan menganalisis setiap elemen dalam bisnis model Kanpas, warung kopi ini dapat mengoptimalkan operasional mereka, meningkatkan nilai tambah bagi pelanggan, dan mencapai keberlanjutan bisnis dalam industri kopi yang kompetitif. Oke, teman-teman, cukup dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dari pemaparan tentang bisnis model kanvas ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.